Semua tak pernah tahu hidup sampai kapan. Broken heart, broken home kadang bisa membuat kita hilang akal dan mengakhiri hidup ini. Selalu mendekatkan diri pada ilahi adalah cara agar kita bersyukur dan terus berpikir jernih. Sugeng Rahayu. Ting 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 ting. Woi, anjing kau. Jalan pakai mata, Bung. Jangan asal nyonong aja. Makian pengemudi bajai. Orang itu, tubuh ini terserempet bagian belakang bajai. Bajai orang itu, dan untungnya pengemudinya dengan sigap membanting setirnya. Sehingga aku tidak terlindas dan terluka akan ketololanku tadi. Maaf Pak, maaf. Hanya kata maaf yang mampu keluar dari mulut ini. Kalau kamu butuh tumpangan, mari naik aja. Masalah ongkos nanti kamu pikirkan sendiri aja, Bung. Daripada kamu lari-lari tak tentu arah, ucap pengemudi bajai padaku yang masih sedikit shock akan kejadian itu. Oke Pak. Sekarang antar saya ke kampus. Kalian nanti tunggu saya dan antar saya ke alamat lainnya, ucapku sembari masuk dan merebahkan di bangku jok belakang bajai. Si roda 3 pun digas kencang, sedikit lamban menuju kampusku. Kampus tempatku mendapatkan seorang teman yang entah kenapa melakukan hal yang tak kurasa wajar. Tak kurasa wajar bagi seorang generasi intelektual sepertiku, kawan. Sesampainya di depan dekanat, aku memberikan ongkos kepada bapak penarik bajai tersebut, sembari, Pak, tolong tunggu saya sekitar 40 menitan ya. Kalau saya tak keluar, silahkan Bapak tinggal aja, ucapku. Dengan mata agak membelalak, penarik bajai itu menerima uang dariku. Loh Bung, banyak sekali uang yang kau bayar. Tarifku cuma 750 perak. Ini kok kau kasih lembar uang Borobudur, ucap menarik bajai agar kurang percaya. Uang hanya sebagai rasa penasaran manusia yang tak punya rasa. Hanya manusia yang diperhatikan bisa menimbang uang dengan jerih payah keindahan serta keikhlasan. Lembar Borobudur merupakan lembar istimewa bagiku dan bagi semua orang mendapatkannya. Tahukah kau, aku dan kalian lembar pecahan berapa itu? Hanya orang dengan keinginan tahu yang sangatlah mampu mengucapkannya. Kulempar senyum padanya dan kumantapkan langkahku menuju salah satu ruangan dosen pembimbingku. Untuk kedua kalinya, aku mengetok pintu di pagi ini. Tok 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 tok, silahkan masuk. Suara dari dalam ruang itu. Kubuka pintu yang terasa kekar itu. Aku harus berani. Maaf Pak, saya mau menginformasikan sesuatu pada Anda, ucapku penuh ramah. Oke, apa itu? Jawab dari dosen yang ya memang seperti itulah dosen ketika tak di kelas, sedikit sekali mengucapkan kata yang tak perlu. Pernah aku membaca suatu buku, di dalamnya mengatakan bahwa bila kau tak banyak bicara, maka itulah kualitas yang sangat berkualitas dari segala tindakanmu. Anu itu Pak, anu itu Pak, gagapku kembali menyeruak di batang leherku. Kalau kamu sudah tidak kamu bisa kesini lagi. Sekarang saya banyak tugas, jawab dosen pembimbingku. Diam. Lama aku terdiam di depannya, sembari meneteskan air mata yang entah dari mana sumbernya. Apakah dari hatiku yang sangat hancur ini? Aku kuatkan lagi ucapanku akan informasi yang harus kuucapkan. Dengan tatapan yang sangat kebingungan, dosen pembimbingku berkomentar, "Kenapa? Temanmu sudah mati kah?"
Begitu saja kau tak mampu mengungkapkannya, jawab dosenku. Terkejut, aku sangat terkejut. Dari mana beliau mengetahuinya? Sedangkan pagi ini hanya aku yang datang ke kampus. Teman-temanku sefakultas sekarang pun masih ada di Bandung. Kenapa ada yang tahu perihal ini? Siapa yang memberitahu Anda? Ucapku penuh tanya, tak kalah bingungnya. Kemarin ada mahasiswaku yang datang sini. Dia menceritakan bahwa kau akan datang kemari sebagai bukti bahwa semua yang dia ucapkan adalah nyata, jawab dosenku. Kenapa? Dan siapa? Namanya Steve. Dia sahabatmu bukan? Kata yang tak kalah membingungkan dan penuh tanya memenuhi volume otak ini. Steve Pak? Apakah dia baik-baik saja dalam pertemuan Anda kemarin? Tanyaku. Dalam nafas panjang, dosenku menceritakan apa yang dia alami kemarin tentang pertemuan yang tidak dia duga sama sekali. Jadi memang aku dapat melihat hal yang tak dilihat orang lain. Aku juga tak menyalahkan kamu atas semua duka yang kau tanggung sekarang. Tenang saja, ucap dosenku, dan seketika memutus kalimatnya. Oke, sekarang kamu ada yang mengikuti. Di balik semua itu, kamu harus tabah. Sampai pada waktunya, dia akan pergi untuk kembali ke jasadnya yang kau kebumikan di sana. Tambah dosenku padaku. Tak lagi kurasa duka lara itu. Namun, aku sekarang merasa sangat ketakutan dibuatnya. Ketakutan akan ucapan cerita dari dosenku ini. Tak kupungkiri bahwa dosen yang selama ini irit ucap maupun irit suara, dia sekarang membicarakan temanku panjang lebar. Bagaikan dia sedang menerangkan mata kuliah. Ya, seperti halnya menerangkan hidrologi dan hidrolika yang merupakan konsentrasinya dalam ilmu yang diajarkan di fakultasku. Seperti apakah sebenarnya beliau yang aku dan sebagian besar pengau, dan aku bingung menjelaskannya. Dan sebagian besar pegawai di kampusku memang beliau profesor. Ya, seorang profesor ilmu pasti. Namun, mengenalkanku dan menerangkan padaku dalam sudut mistisnya. Ku tengok kanan dan kiriku, seraya menggosok lengan tanganku yang terasa dingin dan kasar karena seluruh bulunya berdiri bagai ingin lari dari tempatnya. Bapak, bisa tolong saya agar menyampaikan bahwa saya merasa takut saat ini, ucapku si Doni dengan segala kelemahannya. Kau ternyata penakut ya Don. Kau tinggal bilang saja pada sosok yang ada di samping kananmu itu agar tak mengganggumu dengan wajah buruknya, ucap dosenku sembari meneruskan tawanya. Ku tengok kanan dan kiriku seraya menggosok lengan. Kau ternyata penakut, ucap dosenku sembari meneruskan tawanya, karena kamu sudah kemari. Oke, saat ini juga aku akan melaporkan bahwa temanmu itu hilang. Dan ku berikan waktu terminal selama 1 semester, ucap dosenku. Jika sampai tempo terlampaui, maka aku akan mencabut dia dari daftar mahasiswa di kampus ini. Sudah, sekarang kamu pulang saja. Kuatkan mentalmu, Doni, ucap dosenku sembari menepuk pundakku dan mengantarku keluar ruangannya. Terima kasih, Pak. Saya akan selalu meminta pendapat dari Anda, ucapku sembari melangkahkan kaki keluar ruang dosen. Lemah, letih, dan lesu. Seperti kata-kata jargon salah satu obat yang terpampang di pamflet raksasa depan kampusku. Itulah yang aku rasakan saat ini. Dan mungkin saat-saat yang akan datang sampai tak tahu lagi kapan itu bagiku. Dengan tanpa daya aku melangkah ke pangkalan depan kampus.
Treng teng 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 teng. Ayo Bung, kemana lagi? Ongkosmu masih banyak di sakuku. Walau seminggu aku akan antar kemanapun kau akan pergi. Sapa penarik bajai mengejutkanku. Sungguh pengemudi yang bijak. Bisa saja dia meninggalkanku dan mengambil semua uang ongkos itu. Namun di salah satu dari ribuan orang yang masih punya hati emas, dia bertanggung jawab akan semua hasil yang dia peroleh. Profesional dan dapat dipercaya. Apakah dijamin yang serba modern ini masih ada orang yang seperti ini? Sama saja. Aku mau kami dan kalian semua, termasuk orang yang bijak itu. Semoga saja perjalananku, arahku menuju rumahku sambil tertawa terbahak-bahak. Bapak penarik bajai mengajakku bicara dan ngobrol ke sana kemari. Bung, sebenarnya dari tadi kulihat kau ditemani oleh sosok buruk rupa itu ya. Emang itu apamu, Bung? Tanya Pak Bajai padaku. Tersentak, aku mendengarnya, kaget, dan kenapa aku selalu disertai orang-orang dengan kemampuan spiritual khusus itu? Kenapa banyak orang yang mampu melihat hal gaib? Sedangkan aku buta akan semuanya. Keinginanku melihat dan menatap sangat kuat sahabatku. Namun, aku hanyalah manusia biasa dengan karunia yang memang aku miliki tanpa bisa melihat engkau yang telah berubah kawanku. Tapi aku sangat bersyukur akan semua pemberian dari Yang Esa, akan ketidakbiasaanku melihat hal gaib itu sahabatku. Namun di saat aku tak mampu menatapmu, masih banyak orang-orang di sekitarku yang diberi kemampuan dari selalu membuatku akan kehadiranmu sahabatku. Memangnya Pak Bajat bisa lihat ya? Bisa lihat yang kayak gituan Pak? Tanyaku dengan candaan receh. Saya bisa melihatnya Bung. Dia kayaknya saudara kamu ya. Dia minta aku jadi jubirnya. Ucap penarik bajai padaku. Memangnya apa yang diinginkannya Pak? Dia teman saya. Ucapku dengan kedup jantung yang berdebar. Seketika penarik bajai itu diam, hening. Kepulan asap dari bajai serasa menambah haru dan lara jiwa ini. Tapi aku seorang Doni harus mampu menaklukkan apa itu. Akan pertanyaan yang masih tak kudapatkan jawabannya. Aku pun sontak bicara. Kalau Pak Bajai mau, ya aku sih seneng banget Pak. Ya sekalian aku buang-buang uang itulah sama bapaknya. Ucapku seraya menggoda dengan imbalan uang. Sen kiri pun dia nyalakan. Di persimpangan itu serta tak jauh. Di persimpangan Pak Bajai menghentikan kendaraannya di bawah pohon akasia besar dan rindang. Bung, itu teman atau saudaramu yang jelas aku tidak mau tahu. Apapun namanya, dia itu demit Bung. Aku kasihan saja sama kamu. Diikuti demit terus. Kalau bisa kamu harus kuatkan iman dan mentalmu. Kamu jangan cengeng Bung. Ucap Pak Bajai. Aku akan tetap membantumu Bung. Aku tahu kau salah seorang pemuda baik di mata batinku. Tanpa kau bayar pun aku siap. Ucap tambah dari Pak Bajai. Aku paling tidak suka dengan orang yang mengatasnamakan suatu kebaikan dan membalasnya dengan kesedihan, bagaikan sampah yang lupa akan kulitnya. Apalagi demit itu Bung. Demit bodoh yang cuma bisa menangisi akan kebodohannya. Ucap Pak Bajai lagi padaku. Beliau seakan marah atau tersinggung atas percakapanku tentang uang itu. Sungguh di kota metropolitan seperti Jakarta ini masih ada, bahkan masih banyak orang yang mempunyai moral. Moral akan segala hal baik. Moral yang tak hanya memandang lembar rupiah saja. Aku salut padamu Pak Bajai. Andaikan seluruh pemuda di bumi Ibu Pertiwi seperti engkau, maka aku yakin
bahwa negara Indonesia tercinta ini akan menjadi negara terkuat di dunia. Hanya anganku saja tentang patriotan yang semu. Bahkan pemuda sekarang hanya bisa berjalan di tempat saja, hanya mengandalkan ijazah saja, hanya mengandalkan omong besar saja, bahwa banyak dari mereka tak beda dengan sapi. Ya, sapi. Mereka sangat mudahnya membuka bajunya. Ya, seperti sapi. Mereka dengan mudahnya memakan sampah. Ya, seperti sapi. Bahkan mereka dengan mudahnya meninggalkan pikirannya. Ya, lagi-lagi seperti sapi. Wahai para pemuda yang hanya memikirkan kelamin saja, kau adalah sapi. Sapi yang akan dipotong leher dan kemaluannya dan akan dimasukkan ke dalam penggorengan itu. Ya, penggorengan Tuhan Sang Pencipta alam. Wahai kau, para pemuda yang berani meninggalkan busananya, yang berani menggadaikan kehormatannya. Ya, kau juga sapi. Sapi betina yang telah rusak otak dan pikirannya. Bersiaplah engkau tercabik-cabik seluruh kulit dan tubuhmu itu, hingga kau akan lupa bagaimana rasanya menahan sakit. Namun kau akan selalu merasakan kepedihan dari rusaknya tubuh cantikmu itu. Wahai kau para pemudi yang berani meninggalkan busananya, kau juga sapi, hanya pemuda-pemudi yang akan mendapatkan murka dan kepedihan serta darimu ya Tuhan. Lama aku terbuai dalam lamunan, sampai Pak Bajai membuyarkan lamunanku. Hai Bung, jangan terlalu difikirkan, buat santai aja ya. Hahaha, ucap Pak Bajai. Iya Pak, saya minta maaf Pak. Ya, kalau membuat Bapak tersinggung, ucapku, dan dibalasnya dengan senyum. Pak Bajai pun di jalan menuju alamat rumahku. Tak lupa juga aku memberikan nomor telepon rumahku pada Pak Bajai. Kalau kamu butuh aku Bung, kamu tinggal samperin di pangkalan depan kanan ya, yang dekat dengan halte itu, ucap Pak Bajai seraya meninggalkanku di depan gerbang rumah. Gontai langkahku, kupaksa memasuki rumah putihku. Sampai kamarku, aku melangkah pasti, kurbakan badan yang entah kenapa di antara payah yang terasa. Aku berdoa akan segala kepenatan pikiran, akan kemerduan suara rasa. Ya, hanya rasa. Ku coba meraih radio saku di samping kasurku, dan ku dengar alunan musik cinta sunyi yang tak ada ujungnya. Tamaran lampu beranjak redup dan gelap sembari beristirahat raga. Nah. Suara itu terdengar di telingaku di antara tidur dan bangunku. Dentingan gitar memenuhi ruangan tidurku. Tak tertahan lagi mata ini mengucap air mata sahabatku. Kau tersenyum padaku seraya mengucapkan kata yang tak aku bisa mendapatkan apa itu maksudmu, wahai kawanku. Aku ingin terlalu terlihat, dan penglihatan ini tanpa rasa sedih dan dukamu, wahai sahabatku. Apakah ini yang dimaksud dengan rasa kagum dan kangen yang memuncak? Sekuat tenaga aku menggerakkan tubuhku sambil selalu menyebut namamu. Stephen. Aku berteriak dalam posisi aku pun terbangun, dan aku masih dapat melihatmu dengan senyuman itu. Oh Steve, oh sahabatku. Hanya tangisku yang kusandarkan pada senyummu. Kupaksakan senyumanku bagai cahaya bulan yang memudar walau dalam sembutan sang fajar. Terasa, sangat terasa, peluh membasahi seluruh badan yang ringkih. Namun aku bahagia sahabatku setelah melihatmu, walau tanpa satu kata. Ku ingin kata-kata indahku utarakan padamu kawanku, namun hanya sebatas pandanganku saja yang mampu melukiskan rasa hampa, terbau resah dan bahagia. Lagu nan lembut membunyikan pandanganku. Lagu terdengar sayup namun terasa jelas. Sejelas dengan kaburnya penglihatanku akan dirimu.
Terima kasih Tuhan, Engkau telah membuka hijab dan akan ketidaktuhananku akan dunia lain yang Kau punyai Tuhan. Aku akan melakukan apapun agar Kau bahagia. Senja yang tak kuasa kutolak. Memang temaran jingga memaksa masuk ke dalam kamar, melewati jendela berselambu putih. Ya, berselambu putih itu, kuangkat tubuh ini menuju ruang deparku, hanya untuk mengambil air suciku dan kuhadapkan wajahku ke kiblatku. Tuhan, terimalah sujud sembahku dalam pelukan senja nan asahmu. Sendu, sendu, senja indah tanpa kata. Sendu, senja akan bertabur rasa. Sendu, senja, kuharapkan pada yang esa. Sudah salat kamu nak? Ucap ibuku sembari mengelus rambut hitamku. Sudah Bu, jawabku sambil menangis di pelukannya. Sungguh, beberapa kali kata ini, kata sungguhku, kata tulusku, kuucapkan dalam lukisan tintaku agar terbebas hatiku dari rasa lara. Ya, sungguh pelukan ibu adalah rasa nyaman yang tiada tara, tiada satupun yang dapat menandingi di kala duka. Karena pelukanmu ibu, aku dapat mengeluarkan isi dada yang menyesatkan ini. Sungguh karena pelukanmu ini ibu, anakmu ini dapat menjalani kehidupan. Nopo tole, kenapa sih nak? Sudah, ndak usah kamu pikirkan. Sekarang tugas kamu berdoa saja agar temanmu itu diketemukan dan dapat berkumpul dengan keluarganya. Ucap lembut ibuku. Tak kuasa. Ya Tuhan, aku tumpahkan seluruh air mata ini di dada ibuku. Tak kuasa diriku menahan sesenggukan ini ya Tuhan. Aku berbohong. Ingin kuteriakan kalimat itu, namun aku tetap akan merahasiakannya kawan. Walaupun itu pada ibuku sendiri. Semua karena aku tak ingin kematianmu ini menambah kesedihan keluargamu, menambah hancur hati seorang ibu di sana, dan agar namamu tetap terjaga sampai pada waktunya. Kawan, sudah sana makan dulu. Kamu dari pagi kayaknya belum makan ya. Ucap ibuku sambil menarikku ke meja makan di samping musola keluarga di dalam rumahku. Kumasukkan suapan-suapan nasi dari piring beling bercorak mawar itu. Kuteteskan air mata menambah asin bumbu sayuran di piringku. Senja sangat indah, namun tetap masih diselimuti lara. Ya, lara hati seorang sahabat yang rindu akan temannya. Malam pun merambat, disertai cahaya lampu jalan di ibu kota yang menyala. Aku bosan dengan semua kesedihan ini. Aku bosan dengan perasaan ini. Aku harus tegar dan melupakan apapun yang di sana. Aku harus bangkit melanjutkan hidup penuh asa. Bu, setelah Isya, Doni izin keluar ya. Kepingin main, ucapku. Pemuda kota yang selalu meminta izin kepada ibunya. Apakah sekarang masih ada pemuda yang keluar rumah tanpa izin dan meminta izin orang tuanya? Hahaha.